Yang berimbas apa? Kau tahu? Putrimu kurang. Hasil perkawinanmu dengan jin itu merusak segala-galanya. Apakah teman-temanmu ini tidak menyampaikan pesan saya? Sudah saya katakan berulang kali dengan tegas. Pada hakikatnya, saya dan putri saya, apa yang saya lakukan, yang kalian anggap itu buruk, kecil, hina, kejam, jahat, semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Itu jika kau percaya Tuhan. Ya, Kau percaya padanya. adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Itu akan mempermudah saya. Tuhan berkehendak atas hadirnya saya dengan sifat buruk saya, dengan kejahatan-kejahatan yang menyelimuti saya dan putri saya. Itu murni kehendaknya. Tentu Tuhan maha berkehendak. Jika Tuhan mau berkehendak, saya menjadi makhluk yang baik, makhluk yang taat. Tentunya tidak hanya saya saja, semua makhluk di dunia ini. Jika Tuhan mau, maka hanya hitungan detik Tuhan mampu merubah semua makhluk untuk taat kepadanya. Akan tetapi di sini Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak berkehendak atas itu. Tuhan menginginkan saya menjadi sosok yang seperti ini, yang mungkin lebih berguna, lebih bermanfaat di matanya dengan sifat seperti ini. Dan kau ini siapa? Apakah kau maha berkehendak? Kemarin Mas Bobi tanya kayak gitu sampai Ya, sakit. saya akui pertanyaanmu memang berbobot. Saya tanya, apakah kau maha berkehendak sehingga kau bisa menentukan untuk seperti apa diri saya ini? Kau bicara tentang kehendak Tuhan. Di sini saya mau meluruskan kepadamu. Itu kehendak Tuhan atau pilihan jalan hidupmu? Kehendak Tuhan tentunya. Tahu dari mana? Ini yang terjadi. Padahal Tuhan itu berkehendak kepada makhluknya untuk berbuat baik melalui sebuah tuntunan, yaitu agama. Ingat, Tuhan sudah berkehendak dari zaman dulu hingga zaman sekarang ini. Makhluknya untuk berbuat baik, untuk beribadah kepadanya, itu melalui tuntunan, yaitu yang dinamakan agama. Itulah makhluk sepertimu yang tidak mungkin saja kau tidak mengenal yang namanya agama. Makanya kau bisa berkehendak kepada dirimu sendiri dan mempunyai jawaban atas dirimu sendiri. Betul, tuh. Itu sangat membahayakan. Sip, Mas. Terus Atas apa agamamu? Islam, Tentu saya tahu siapa nabiku. Nabi Muhammad SAW. Salah. Dan tentunya aku tahu sebelum Nabi Musa ini ada nabi-nabi sebelumnya. Ya, Lantas kenapa kau lebih mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa ini, sedangkan Nabi Musa ini tidak memiliki mukjizat? Padahal mukjizat itu penting untuk menunjukkan kebesaran Tuhan melalui rasul-rasul itu. kata siapa? Nabi Muhammad tidak mempunyai mukjizat. Nabi Muhammad mempunyai mukjizat. Pernah membelah bulan menjadi dua. Nggak ketawa aku. Kita sedang membahas tentang kepercayaan. Jangan sisipkan lelucon di dalamnya. Lelucon katamu. Kau terlalu berlebihan untuk membahas mukjizat. Sekarang kau coba pikir saja. Walaupun saat ini bulan tidak muncul dan tidak terlihat di depan mata, tentunya mata kalian pernah melihat bulan. Iya. Bulat dan utuh. Asal kau tahu, mungkin kau tidak berilmu, sehingga kau tidak tahu bahwa bulan sebenarnya itu besar. Besar. Bulan itu besar dan utuh, saya tegaskan utuh. Kalau memang Rasulmu membelah bulan, di mana potongan bulan yang seperti itu? Atau mungkin di bawah bumi sehingga kau tidak bisa melihatnya? Atau utara, tenggara, selatan? Atau justru masuk ke dalam laut sehingga terkepul oleh lautan? Padahal bukti nyatanya bulan masih utuh. Jangan tertawa. Itu bukan lelucon. Itu mukjizat. Saya belum bicara, belum selesai, makanya jangan dipotong. Bahwasanya setelah terbelahnya bulan itu, Nabi Muhammad telah menyatukan kembali.
Atas izin Allah. Tuhan yang bulan itu besar, asal kau tahu. Iya, saya tahu. Jaraknya jauh. Jauh sekali. Dan mungkin tubuh Rasulmu itu ya tidak lebih tinggi dari pohon jati ini. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Jangan bicara akal tentang mukjizat. Namanya juga mukjizat. Tentunya tidak bisa dicerna dengan akal. Mukjizat itu turun langsung dari Tuhan. Kalau bisa dijelaskan dengan akal itu namanya bakat. Nah, nih, bakat. Tetap saja saya tidak bisa menerimanya. Ya karena Itu terlalu berlebihan. baiklah, ada satu lagi mukjizat Nabi Muhammad yang perlu kau tahu. Mungkin saja ini akan memperingan pemikiranmu. Jangan akalmu itu. Nabi Muhammad dulu waktu berperang pernah mengalirkan air, mencarkan air dari sela-sela jarinya. Sudah. Ya, itu kau katakan mujizat. Air dalam keluar dari sela-sela loh. Kalian pun bisa melakukannya. Jika kau lelah, air akan muncul dari sela-sela jarimu itu. Keringat namanya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Saya hargai pembelaanmu. Selepas dari itu, tentunya kau tahu Islam. Ya, Tuhannya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jika memang begitu, jika Tuhan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, tentunya Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Kenapa dulu pada saat saya berperang, Tuhan membiarkan saya, perut saya ini tertusuk oleh pedang? Di mana Maha Pengasih? Di mana Maha Penyayang? Membiarkan hambanya terluka dan tersakiti. Sedangkan Tuhan Maha Berkehendak dan Maha Berkuasa. Jika dia mau, dia hanya perlu menangkis pedangnya, sehingga pedang itu tidak menusuk perutku. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bisakah kau jelaskan itu? Setiap kejadian kita, setiap kejadian yang menimpa kita di dunia, itu jangan selalu kau pandang dengan buruk. Kau bisa ambil hikmahnya dengan tertusuk pedang itu. Itu adalah sebuah peringatan. Mungkin saja buatmu, tamparan buatmu. Kenapa kau selalu memandangnya itu dengan akal? Sedangkan kita sebagai makhluk itu sangat banyak mempunyai sebuah keterbatasan. Betul. Karena kita makhluk. Tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Sekarang kau bayangkan, dari sekian Tuhan yang dikenalkan kepadaku, dari yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuat, Maha Besar, semua sifat-sifatnya selalu bertabrakan, tidak pernah berkesinambungan. Itu yang saya dapat. Bagaimana saya bisa percaya jika saya tidak bisa mengenalnya dengan sempurna? Astagfirullahaladzim. Apa? Pinjam korek, Dik. Bentar. Pinjam korek. Bentar. Akan saya jelaskan menurut versi saya, menurut makhluk ya. Kau tahu saya itu siapa? Manusia. Kau tahu ini apa? Korek. Pemetik api atau korek katakan. Manusia menciptakan korek ini hanya untuk menyalakan sebuah api. Kenapa? Tidak bisa keluarkan petir, tidak bisa mengalirkan listrik, tidak bisa untuk tumbuh tanaman, tidak bisa untuk membangun rumah, tidak bisa untuk membakarmu. Oh, membakar mungkin bisa. Kenapa? Karena manusia menciptakan korek ini hanya untuk memecahkan sebuah api. Begitu juga dengan Tuhan yang kau selalu ragukan itu. Dia menciptakan kita, makhluk, menciptakan manusia, itu mempunyai sebuah batasan-batasan. Mungkin saja kalau kita mempunyai kelebihan, hakikat manusia yang lebih, itu bukan lagi namanya manusia. Mungkin namanya apa, saya nggak tahu namanya apa. Superman, Batman. Itulah manusia mempunyai banyak kekurangan. Yes, itu gambaran paling sederhana saja dari korek. Ini ciptaan manusia dan kita sama Ciptaan. Ciptaan. Allah yang mempunyai. Kita hanya diciptakan
Kau diciptakan dari manusia, kau punya batas seperti ini. Sudah. Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak menciptakan saya lebih dari manusia atau lebih dari golongan jin? Kalau kau diciptakan lebih, diciptakan hebat apapun, ya namanya Tuhan kan agung. Kebesarannya di mana kalau menciptakan makhluk itu lebih besar dari Tuhan? Nah, itulah namanya Tuhan yang maha besar, maha agung. Sampai kapanpun kau mau berdebat mengenai keberadaan Tuhan, kita tidak akan pernah nyampai pikirannya ke sana. Paham nggak? Jadi urusannya dengan Tuhan itu cinta saja. Ya Kalau betul dipikir tuh. secara logika tidak akan pernah bertemu. Cinta saja. Karena Allah itu, Tuhan ya, menciptakan kita itu dengan cinta. Dan Allah nanti akan memanggil kita itu dengan rindu. Loh, begitu masalahnya seperti itu. Kenapa kau mempersulit dirimu? Mohon maaf sekali ya, versi agama saya ini, kau ini makhluk yang tersesat. Mohon maaf sekali saya katakan. Karena saya tidak memiliki agama, saya tersesat. Ya mohon maaf sekali. Ini menurut kita ya. Padahal asal kau berpikir, jika kau makhluk yang cerdas, tersesat pun adalah sebagian dari anugerah. Ya. Pikirkan saja. Kau tidak tahu dalam lika-liku kesesatan itu ada banyak hal yang bisa kita temui, yang bisa kita pelajari, dan hal-hal yang tidak terduga, yang mungkin saja membuat saya ketika keluar dari kesesatan itu jauh lebih baik dari manusia yang mengatakan diri saya sesat. Kau perlu jawaban itu. Apa bisa berdebatnya? Bisa saja saya yang tersesat ini ketika saya keluar dari kesesatan itu bakal jauh lebih baik dari manusia yang mengatakan diri saya sesat. Saya tanya padamu, apakah kau tahu matimu kapan? Kalau saya tahu matiku kapan, mau tersesat nanti mau tersesat gak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya kalau mau mati baru bertobat. Seperti itu maksudmu? Maksudnya seperti itu. Karena kita tidak tahu matinya kita kapan, maka dari itu kita masih diberi umur hidup. Sebisa mungkin, secepat-cepat mungkin kita harus kembali ke jalan yang benar. Karena kita tidak tahu matinya kapan. Tapi saya ini tersesat. Makanya ayo saya tunjukkan jalan yang benar. Tapi tersesat itu adalah anugerah. Tersesat adalah anugerah. Kemarin seumpama kau matinya besok dalam keadaan tersesat bagaimana? Nah, benar Mas. Yuk. Ayo, bagaimana? Saya Apakah nanti kau tidak dipertanggungjawabkan di sana atas kesesatanmu? Makanya kau masih diberi kesempatan. Monggo kerso saya mengingatkan, kalau mau tertarik dengan apa yang saya katakan menurut kepercayaan saya, ayo bergabung dengan saya. Terbuka lebar untukmu. Ya itu terserahmu. Lagi pula apa yang ditakutkan setelah kematian? Mati ya mati. Udah siksaan itu. Sekarang saya tanya. Kita hidup di dunia ini, ya benar sementara. Saya yakin itu. Saya pun akan mati. Karena sementara itulah jangan sampai kita rugi. Kita nikmati semua yang ada di bumi. Saya yakin Tuhan menciptakan ini untuk kita nikmati. Bukan begitu? Iya, saya paham. Untuk kita nikmati apapun yang ada kita manfaatkan. Apapun yang bisa membuat bahagia diri kita lakukan. Jangan sampai kita sudah rugi di dunia dan kita menemui kematian malah rugi setelah kematian dengan siksa-siksa itu. Dari kemarin loh Mas. Sudah rugi di dunia, rugi di akhirat. Astagfirullah. Pertanyaanmu ini sungguh benar-benar di luar dugaan saya. Mungkin saja kau tersesat itu terlalu dalam, terlalu jauh. Nah ya. Kembali lagi ke awal tadi kau bicarakan. Apa maksudmu? Yang namanya agama mengajarkan kita, mempersiapkan kita di masa kehidupan kita untuk bekal di akhirat nanti. Betul. Pasti. Itu udah pasti tuntunan agama. Kita sudah diberi kesempatan untuk berbuat baik, untuk bekal kita di akhirat. Kenapa kau mengatakan akhirat itu tidak pasti? Secara tidak langsung kamu mengatakan seperti itu. Kau bisa bayangkan saja, di dunia ini seberapa lama sih kau mengatakan tadi pasti mati.
Kalau di akhirat kan abadi, coba kau bayangkan, abadi, coba kau bayangkan. Selama-lamanya jika kau menerima siksa, selama-lamanya tidak ada habisnya, kau mau apa di situ? Sik. Kau sekarang bisa bicara seperti ini, bisa gagah seperti ini, karena kau belum tahu, belum pernah belajar makna perjalanan hidup menuju ke ilahi itu seperti apa. Jika kau tahu, kau akan nangis, kau akan gemetar seluruh tubuhnya ketika mengetahui itu semua. Betul bapaknya Melki. Yuk. Ya sekarang terserah padamu ya. Ininya itu saya sudah jawab sebisa-bisa saya. Benar itu kok Mas, benar. Ya bener kok. Kenapa? Cukup. Zaman itu hanya memuaskan sedikit hasrat penasaranku. Memang. Sedikit. Kalau mau ikut dengan saya, kami terbuka lebar. Saya pikir cukup perdebatan kita. Ya. Saya mulai bosan mendengar kata. Kalah gitu. Astagfirullah. Ya, tidak lebih hebat dari yang malam kemarin. Iya, itu lebih hebat. Itu teman saya. Saya akui, tapi tidak lebih hebat dari yang malam kemarin. Ya saya ucapkan terima kasih karena kau mau berbicara hal yang berbobot denganku. Ya, lumayan. Sekarang kau maunya apa? Banyak maunya saya. Sebutkan saja. Ya, hitung-hitung itu adalah hadiah. Kau belajar lebih baik lagi. Yang pertama tentunya. Itu untuk kepentingan dirimu. Ya. Jangan pernah kau membayangkan tentang keagungan Tuhan secara logika, karena kau tidak akan pernah menemukan itu. Ikhlas, ikutin, sudah jelas. Di dalam Al-Quran tuntunannya semuanya sudah jelas. Kau hanya perlu satu langkah lagi untuk menuju kebaikan. Setelah kau mengetahui ini, saya yakin hatimu bergetar. Ya, ingat omongan saya. Yang kedua, sebenarnya mengenai putrimu, Gureng. Saya ingin menghentikan ini semua. Apa yang telah dilakukan Gureng itu sangat merugikan kami bangsa manusia. Betul. Kau dulu pernah mengikuti manusia. Bagaimana rasanya manusia diganggu oleh bangsa-bangsamu yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Martabat sampai dilecehkan. Saya ingin menghentikan ini semua. Saya muak dengan ini semua. Ini semua kezoliman. Apa kelemahan putri Gureng? Saya tidak tahu. Jujur saya tidak tahu. Bagaimana tidak tahu sedangkan kau adalah ayahandanya? Jujur saya tidak tahu. Karena sejak dia lahir saya tidak pernah menemuinya. Saya hanya memberikan ilmunya. Dan mungkin akan berubah bentuk ketika turun kepada putriku. Jujur saya tidak mengetahuinya. Loh. Dari tadi Mas sekarang depatin jenengan, malah ujung-ujungnya jenengan tidak tahu kelemahan putrinya. Katanya sakti malah. Setelah. Mas. Ini sih, Dik. Ya nggak tahu nih, Bang. Wis kemeringet Mas Gana, wis mumet. Tapi saya tidak akan membiarkan Itu masih kalian. yang sabar loh. Ya, tapi saya tetap tidak akan membiarkan kalian pulang dengan tangan kosong. Maksudnya? Karena saya tahu siapa yang berkemungkinan mengetahui kelemahannya. Siapa itu? Jawab, Bro. Apakah ini sangat penting untuk kalian? Sangat penting ya, Bu. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kau mau menunjukkan, semoga ini bermanfaat dan sebagai amal baikmu atas tanggung jawabmu terhadap putrimu. Jadi, kalau kau memang benar-benar ikhlas. Dia seorang kakek. Kakek Ritunggala. Kakek Ritunggala. Tunggala. Ritunggala. Ada di mana dia? Saya kurang mengetahui pasti. Akan tetapi, dari tempat putriku bersemayam menuju ke arah barat, yang saya pastikan. Dulu. Minta energinya, Mas. Siapa tahu dengan energinya bisa. Saya tidak bisa memberikan lebih, hanya itu. Ingat, kakek Ritunggala Ritunggala. berkemungkinan bersemayam ke barat dari tempat putriku.
Baiklah, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Saya berterima kasih denganmu. Semoga kebaikanmu nanti menjadi amal baikmu di hadapannya. Amin. Amin. Ya saya pun berterima kasih. Ya mungkin bersalaman lu. Berarti